up kemenangan mereka yang tidak tergantikan. So, tanpa berlama-lama kita go to the land of down. Dan ingat ya, yang ngeselin dari SS ini adalah slow effect dari seorang Estes. Ya, slow effect satu. Kedua, gimana caranya Estes ini tidak terkena crowd control yang dimiliki oleh para pemain dari tim Aura. Tidak terpick up, bermain dengan solid. Kenapa solid? Mereka berkumpul bertiga, at least minimal. Gimana caranya Hais dan Fredrin, yaitu Vincent dan Wijanarko ini tidak terpisah samsek. Oke, tapi di area bawah ternyata dengan ada babysit yang dibawakan oleh Wijanarko ke arah bot lane-nya. Ini ngebuat tentunya dari Godiva harus sibuk fokus ke arah bawah untuk babysit Kabuki juga. Karena kalau dilepas, wah ini bakal jadi bulan-bulanan dari Kabukinya. Tambah lagi di tengahnya, mereka bisa lihat ini power sama-sama poking loh keduanya. Yep. Dan kalau bisa dibilang, Facehugger sama Swallow ini dari high ground-nya, itu dibandingkan masih Swallow sedikit lebih cepat untuk melakukan clear minionnya dibandingkan dari seorang Facehugger dengan dari seorang Paramis. Melihat potensi yang dimiliki dari Aura Fire, tidak ada first blood kali ini, tidak mau terpick off kembali, dan untungnya dari tim Aura Fire mereka lebih memilih untuk melakukan sedikit bantuan terhadap seorang Hai yang sulit untuk melakukan junglingnya. Iya, dan potensi dari seorang Valentina bersama dengan Facehugger, kalau masalah clear minion, ya bisa dibilang mungkin Valentina dari Swallow sendiri akan lebih unggul di sini. Dan rotasi harusnya masih bisa dibawakan oleh Swallow, mengingat juga dia harus dapat informasi di mana posisi dari seorang Facehugger yang sekarang udah kelihatan di area atas kan. Alright. Pertama nih. Tapi lihat Turtle Game tentunya telah terbuka dengan sangat bebas para pemain dari tim Rebel Legends. Turtle Game by Samsung Galaxy S23 5G akan coba dilakukan sedikit contest. Godiva berada di garis depan bersama dengan seorang Fluffy. Tapi lihat akan sedikit team fight dan ternyata Retribution is on point. Vincent di depan sana terlalu slay by Napoleon. Kertal dikeluarkan, Kertal versus Kertal, tapi Wijanarko berhasil membuat tim fight yang sustain. Tapi di sisi sebaliknya terlalu dive in. First blood berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Aura Fire yang udah mulai berapi-api di game yang kedua. Bisa dibilang tim fight yang sempat terpecah karena satu terlalu berfokus ke arah seorang Hai dan satu lagi terlalu berfokus ke arah seorang Godiva. Dua Dragon yang dilepaskan dari Godiva sengaja untuk menjauhkan keberadaan dari pemain-pemain Rebel Legends di sini. Alright, kali ini lihat udah ada Recall Asas dan buat kalian semua, jangan lupa dukung tim favoritmu sambil order Grab dengan diskon hingga 26.000. Grab to MPL dan skin di bawah ini sekarang right now. Sekarang right now. Bener gak? Benar, gak salah. Sekali ngomong, sekalian translate. Oke, tapi ternyata dari pemain-pemain Rebel Legends mereka lebih menurunkan tempo ya untuk di game kedua kali ini karena mungkin adanya potensi dari seorang Hai di sini ngebawa Lunox jungler dengan satu assist yang udah didapatkan juga dari seorang Hai. Tentunya Rebel Legends mereka lebih benar-benar berhati-hati nungguin mungkin chaos assault yang sudah bisa dibuka oleh seorang Hai. Dan potensi dari seorang Karts ini harus lebih fokus untuk bisa ngecek ke arah seorang Kabuki atau bahkan ke arah seorang Facehugger sebelum ke altar dibuka. Oke, dari Kabuki mencoba untuk melakukan sedikit clear tapi lihat gerobaknya masih tersisa. Bakal coba dipaksa atau tidak oleh Hai depan sana. Dua F-Drake belum dikeluarkan menuju ke arah seorang Swallow. Masih ada crowd altar menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Rebel yang mereka tidak memfollow up dengan team fight dimiliki dari tim Aura Fire dan lihat teleprediction. Satu menuju Aura terhadap seorang Eterna. Sisanya menuju ke arah Rebel Legends untuk teleprediction kali ini based on game yang pertama. Tapi lihat depan sana ada satu bot sound. Facehugger telah dikeluarkan dan bahkan Vincent mencoba mendapatkan satu dan gagal. Para pemain dari tim Facehugger kali ini masih berhasil selamat dan Hai. Darkening-nya tidak berhasil keluar dengan maksimum no target detection. Tapi itu yang harus dilakukan sama Rebel Legends. Atau enggak mereka kalau masih stay di area rivernya, kemungkinan justru Hai bisa untuk mengontes pemain-pemain dari Rebel Legends yang tadi sebenarnya gagal untuk menumbangkan seorang Facehugger. Dan bisa dibilang Archaeater dari seorang Fluffy memang tidak connect juga tadi. Betul sekali. Blazing Duet dikeluarkan. Flicker Promise mencoba untuk melakukan sedikit kekeran Reno Rapatika. Nampaknya tidak. Nampaknya Hais memilih dengan sabar mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Action yang cukup gagal dilakukan oleh seorang Hais. Tapi lihat ada Kat. Di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Para pemain dari tim Aura Fire depan sana. Ada Fluffy. Flickernya sedikit unless tempatkan. Satu Retribution mengejutkan permainan dari tim Rebel Legends. Lagi dan lagi 2-1 diamankan. Vincent mencoba untuk bertahan, mencoba diselamatkan. Tapi Vincent ter-take down. Fluffy itu strong dan Swallow mencoba untuk melakukan sedikit
Recall, tas, distributor corner. Itu udah, Fluffy udah pasti gak bisa kemana-mana. Udah Gak bisa kemana-mana. nyangkut di corner ya. Nggak bisa Di ngegeser. kandangnya Turtle. Dan item misalkan motion. Ya, bisa dibilang dari seorang Swallow di sini lebih berfokus untuk yaudah dia selesai dulu Clock of Destiny-nya. Dan kali ini bakal berfokus untuk dapetin gimana satu buah buku untuk cooldown reduction-nya. Sementara pemain-pemain kalau kita ngeliat dari High sendiri udah menyelesaikan Blade of Despair di sini untuk physical damage tambahan. Untuk pemain-pemain dari Aura Fire yang mungkin kelihatan lo ini bakal terkena damage 25% tambahan. Sementara Kabuki udah menyelesaikan Demon Hunter Sword-nya. Perbedaan naturnya bisa dibilang cukup jauh dari seorang Kahis dan juga Kabuki. Tapi lihat satu terdeteksi. kali Renon Apathy itu yang ngebuat langsung Kabuki harus mundur. Tapi yang lebih masalah satu. Terdeteksinya itu. Iya. Yang bisa dianggap ada 2 player di arah bottom lane. Itu player sense tuh. Ya deteksi yang bakal coba didapatkan. Flicker telah digunakan. Tidak ada nampaknya adalah suara Crown Altar di following up. Berhasil menutup pergerakan Aura Fire. Mencoba dibalikan kembali dan ternyata Vincent berhasil menutup. Mencoba untuk meng-cutting sedikit terlambat. Disengage yang dilakukan Revolution membuat tim Aura Fire mereka kehilangan banyak shot. Tapi nampaknya tadi bukan Flicker yang menggunakan Godiva ya. Karena Flickernya masih cooldown ya Momochan ya. Iya. Dia lebih menggunakan ke arah Sumpo juga untuk mundur bersama dengan satu jual jet Kundo. Di poking sedikit demi sedikit. Mencoba fokus ke arah turret. Berhasil didapatkan. Ada cast di depan sana. Langsung dengan Alektov. Ada blow mundur ke arah belakang. Dapatkan double stun yang sangat mahal. Belum bisa di following up. Spray down from Kais. Membuat Fluffy mundur ke arah belakang dan tidak bisa melakukan following up lagi. Tapi satu hal yang dimanfaatkan oleh seorang Kabuki. Lagi-lagi split push. Yang dimana informasi sudah didapatkan 4 pemain di area bawah dari Rebellion Zion langsung dengan sangat amat sigap instan menukarkan laningnya dan berfokus untuk melakukan split push di area atas. Sementara Rebellion Zion mereka nggak peduli dengan skirmish, mereka nggak peduli dengan team fight. Objektif pertama mereka adalah mengamankan turret objektif secepatnya, bisa masuk ke area jungle-nya, benar-benar mematahkan vision yang dibuka sama Aura Fire. Mereka nggak akan bisa masuk untuk ke area jungle lagi. Perfect turtle. 3 turtle tanpa lawan dan fun fact-nya by Grab. Hanya Godiva yang menggunakan edit di season 10 sebanyak 2 kali dengan win rate 100%. Itu dengan posisi belum di buff ya. Dan Romer. Beda dengan sekarang ESP Lane. Yep. Dan bisa dibilang Godiva ini akan menjadi satu buah tombak untuk melakukan pick over. Dan edit lah yang akan meng-counter dan meng-cover pergerakan dari seorang Rebellion di garis frontlinernya. Mereka tetap harus membuat seorang Hai ini terjaga. Hai ingat, dia adalah one way ticket team fight. Ya. Tidak ada team fight amat, tidak ada sustain team fight kalau dari rekeningnya tidak maksimal, tidak berhasil terkena target yang maksimal dan tepat. Dan bahkan fokus ke arah turret menjadi keputusan yang cukup tepat. Vincent di garis depan, mencoba di following up oleh seorang Vision Narco to stone right now. Dan lihat deh, pergerakan dari Vincent itu dia nggak terlalu overcommit untuk cari team fight sama Aura Fire. Tidak, dan Dia cuma presensi aja. yang penting 3 mereka menempel. Iya kan? Mereka nempel Heist, dari Vision Narco juga mereka bertempelan dengan seorang Vincent. Sekarang udah di atas menit 5, mereka udah bawa formasi 4-1, lihat. Ngebiarin aja Heist-nya jaga posisi di area belakang. Sementara 4 pemain dari Rebellion Zion melakukan zoning. Oke, lihat soalnya depan sana. Berhasil flicker yang Gold Hunter dimiliki. High spray dan dikeluarkan dari Kabuki. Tidak berhasil mendapatkan siapa pun yang mendapatkan too strong. Kabuki almost tertakedown. Vincent versus everybody. Ditukarkan dengan satu buah jungle yang mahal. The power of retribution. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan inisiasi dari seorang Fluffy yang berhasil mendapatkan satu buah tiket yang mahal. Cuma problemnya dengan adanya resurrection dari Vincent yang masih terlalu cepat. Ketika Lordnya muncul nanti, mereka akan siap team fight kembali dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat Momochan. Iya, tinggal tarik ulur aja beberapa detik dari pemain-pemain Rebellion Zion dan sebenarnya memang kunci dari Aura Fire di sini adalah nggak bisa membiarkan Hai-nya tumbang. Oke, team fight kembali terjadi dari rekening tadi dikeluarkan mundur ke arah belakang. Well, sekarang dikeluarkan Swallow. Kertautan menjadi satu buah pemanis team fight yang dimiliki oleh tim Rebellion Zion. Hai bisa untuk mengamankan posisi. Retribution is power. Hai masih mendapatkan satu buah poin tambahan. Dan bahkan Hai mencoba untuk menghindari damage dari seorang Hai. Damage-nya hilang. Tapi akan ditukar dengan Patrick. Godiva take down. Dan Facehugger tersisa bersama dengan seorang Kabuki. Setidaknya at least ini akan menjadi sebuah laning phase yang terdorong di 3 lane yang berbeda. Dan Rebellion Zion sedikit ketertinggalan dari laning phase di arah top lane karena mereka tidak memiliki power clear minion yang cepat. Tidak ada high ground defensif yang kuat. Walaupun
masih ada satu buah Benedetta yang baru hidup kembali ke Lane of Dawn. Benedetta dari Cars yang fokus untuk dia memeltdown damage dari seorang Kabuki. Dia fokus langsung ke arah backline, Phantom Slash atau Final Blow, bikin Kabukinya low sampai Kabuki harus keluar dari team fight pemain-pemain dari Aura Fire, dan team fightnya jadi timpang. Rebellion Zion akhirnya mereka langsung menabraknya ke target yang lain yaitu Hai. Dan sadar gak sih Momochan, ketika jawabannya adalah Swallow. Ketika Swallow ini berhasil didapatkan, tidak ada crowd altar tambahan. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Lihat team fight tadi berujung dengan adanya Lord yang mahal. Dengan under kondisi yang dimiliki dari tim Aura Fire, setidaknya dia membayar 2.000 gold utang yang dia miliki. Oke. Tapi menurut aku Vincent gak boleh terlalu overcommit juga sih. Dia benar-benar harus... Ini posisi dari Rebellion Zion PR-nya cukup banyak. Mereka harus paksain altarnya kepake duluan. Siapa yang masih punya altar itu mungkin bisa menangin team fight-nya. Oke, tapi jujur ya, Cars ini menurut aku benar-benar harus tidak boleh jauh-jauh sih. Kenapa? Posisinya nanti Cars yang akan coba memotong following up team fight yang dimiliki dari Aura. Gimana caranya? Bermain front to back, tapi backnya Aura Fire yang memiliki damage itu nggak bisa ngedeliver ke depan. Karena ada Electrovana Blow di sananya membocah. Dan seperti ini harusnya dibuka nanti. Terlalu terburu-buru, team fight terjadi. Keltata bersama dengan satu buah heal yang sangat instan. Hai! Fredo dikeluarkan bersama dengan Gaboke berhasil mentengok ke arah backline. Damage yang dikeluarkan sehingga hilang. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Terlalu terburu-buru ngebuka Electro Final Blow di posisi turret yang masih berdiri. Cars tidak boleh membuka seperti itu. Dengan under kondisi yang mereka miliki, lihat Aura Fire langsung memanfaatkan keuntungan yang mereka miliki dengan maksimal. Tidak ada crowd altar untuk tim Rebellion Zion dan bahkan Well Trigger-nya di cancel. Begitu saja Godiva tertakedown. Cars mencoba menyelamatkan dirinya dan berhasil. Tapi ingat Wijanarko kali ini tidak ada heal tambahan untuk para pemain tim Rebellion Zion lainnya. Setidaknya ada pertukaran di mana satu pemain berhasil ditahan, ditumbangkan. Godiva, yang Well Trigger-nya sempat di cancel. Dan ini yang ngebuat tentunya Godiva meskipun udah melakukan sedikit surprise inisiasi ya dengan flickernya. Kalau kita nggak bakal ngeliat instant replay presented by Samsung. Ini ya bisa dibilang kayak terlalu terburu-buru karena posisi turret di sini masih terbuka, masih ada cult altar, dan di mana Hai masih punya Brilliant of Order. Sehingga ketika dia bisa kabur dari damage yang diberikan dari Rebellion Zion, langsung diganti ke mode Chaos Assault, Darkening-nya. Langsung connect ke arah pemain-pemain Rebellion Zion yang di mana dari Swallow udah ngebuka cult altar, Wijanarko udah buka dari healing-nya. Jadi bisa dibilang Blazing of Moon Goddess-nya ini udah kepake duluan. Semua pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka gak punya damage tambahan dan Heist menjadi orang pertama yang tumbang. Sehingga gak punya damage tambahan, Kabuki selalu ngebuka dengan satu buah Blazing Duet tanpa bisa dikira-kira oleh pemain Rebellion Zion. Oke, kartu altar telah dibuka, ini menjadi cukup berbahaya. Fokus ke arah Heist. Harus ditumbangkan dengan cukup instan, Vincent. Gak bisa menyelamatkan damage yang diberikan para pemain dari tim Aura Fire. Mereka fokus menuju ke arah seorang Heist. Tapi di sisi arah top lane, permainan Rebellion mencoba untuk mendorong sedikit minion yang mereka miliki. 2.000 gold keuntungan Rebellion dibayar lunas dan langsung di-owning oleh Aura dari different squad yang mereka miliki. Iya, sekarang 2.000-nya pindah nih ke sisi lain ya. Kalau tadi mungkin Rebellion Zion mereka lebih unggul 2.400, namun sekarang Aura Fire menyentuh angka di 3.000 di menit ke-13 kali ini dan bahkan Lord-nya berjalan menuju ke area mid lane yang dimana Kabuki sekarang udah damage-nya udah paling tinggi. Damage deal by Axe yang dimana PR lagi untuk pemain-pemain Rebellion. Kalau mereka mungkin fokusnya ke arah facehugger harus ngebuka ke altar, tapi sekarang ingat PR mereka adalah mereka harus siap dengan inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang Kabuki dengan satu buah Blazing Duet yang bisa muncul kapanpun. Oke, Cars lagi-lagi terperangkap, tidak bisa diselamatkan, mundur ke arah belakang. Aura Fire mencoba untuk mendobrak para pemain dari tim Rebellion Zion. Power dari Cars tidak bisa dipendung kembali. Hai, terkena damage cukup besar. Satu buah Darkening tidak bisa dikeluarkan. Order Brilliant Spawn sudah didapatkan. Swallow masih bisa mendapatkan ultimate dari seorang Hai, tapi yang nampaknya itu belum menjadi satu hal yang cukup berguna. Dia harus mendapatkan ultimate dari Facehugger. Mau tidak mau, karena Godiva menuju ke arah Swallow berubah menjadi satu Order Brilliant, mencoba menangkap dan ternyata gagal. 3 base masuk menuju ke arah base. Fokus ke arah base yang kabur, apapun yang terjadi dapatkan tim yang dilakukan Aura Fire. Blessing Duet from Kabuki berhasil menumbangkan satu dan Aura Fire menuju ke arah game yang ketiga. Aura Fire menyamakan kedudukan satu sama dengan posisi yang dimana Aura mereka udah lebih peka dengan
keagresifan yang dibawakan Rebellion Zion di game pertama. Mereka tahan itu semua dengan posisi yang bisa dibilang memang posisi dari seorang SS yang udah nge-babysit terlebih dahulu ke arah Heist Beatrix di area bawahnya. Ini juga ditahan oleh seorang Godiva. Jadi nggak akan bisa Cloud-nya bener-bener dibully sama seperti di game pertama. Dan Earthshatter yang bisa dibilang bagus juga dari seorang Fluffy di sini yang bener-bener mematahkan team fight yang udah dibuka sama Rebellion. Satu momentum sebenarnya dari seorang Cars dengan Benedetta-nya itu jadi satu momentum balik untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Terlalu terburu-buru di area atas sehingga membuat pemain-pemain dari Rebellion hilang 3 pemain. Dan lagi-lagi Hai dengan Lunox jungler kali ini ternyata membawa harapan yang lebih cerah di game yang kedua karena kita tahu Chaos Assault